A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para asatidz, para alim ulama, para mudarrisin di Masjid Abu Mulia dan Utama Syafana, mobil khusus untuk Ustadz Nanang dan juga keluarga besar Syafana, Bapak Ibu hadirin hadirat DKM dan seluruh jamaah yang mudah-mudahan senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, dalam kesehatan, keberkahan dan kemudahan dan kebahagiaan insyaallah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, tema yang menarik sekali yang diminta oleh panitia berkaitan dengan betapa santunnya dan betapa lembutnya dan penyayangnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kita lihat satu hal Bapak Ibu yang bahagia yang seringkali dan boleh kita anggap sebagai dalam tanda petik pertanyaan besar atau mungkin tugas besar bersama umat Islam, bahwa dalam masalah akhlak atau bermuamalah harus kita akui memang ini agak berat. Untuk ibadah insya Allah masalah sholat kita lakukan, tapi untuk akhlak dan muamalah ini perlu untuk terus kita sama-sama tingkatkan. Sementara ini adalah kalau kita lihat dari paparan Allah dalam Al-Quran dan Rasulullah dalam sunnahnya, merupakan hal yang sangat penting yang seyogianya dan harus kita pegang dalam menjalani hidup di dunia ini. Kita lihat misalnya Bapak Ibu bahagia, Al-Fakir membaca Al-Quran itu kan ada 114 surat semuanya, 114 surat dibagi kepada dan Madaniyah, diturun sama di Mekah atau sebelum hijrah dan diturunkan di Madinah atau hijrah ke Madinah. Kata para ulama, dari 114 surat 85 surat diantaranya diturunkan di Mekah, artinya Makkiyah. 85 surat, berarti sisanya tinggal sedikit saja. Kan 85 surat dalam Al-Quran diturunkan atau masuk surat Makkiyah. Dan yang lebih luar biasa lagi bahwa surat-surat Makkiyah ini umumnya menekankan dua hal. Apa? Aspek ibadah dan akhlak. Makanya kalau kita melihat ayat-ayat Makkiyah selalu menekankan ibadah, kemudian akhlak, ibadah dan akhlak. Sementara sisanya Madaniyah itu banyak berbicara tentang hukum, tapi juga ada bicara tentang akhlak. Maka itu artinya sebagian besar Al-Quran atau surat-surat dalam Al-Quran umumnya berbicara tentang akhlak. Bahkan nanti kita lihat ibadah-ibadah utama oleh Allah dalam Al-Quran lalu dikaitkan dengan akhlak. Misalnya sholat, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar, sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Haji, al-hajju asyhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Orang yang haji jangan lagi rafas, berkata kotor dan lain sebagainya berkaitan dengan akhlak. Puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, untuk membentuk orang yang bertakwa, lagi-lagi adalah akhlak. Dan lebih dari itu Bapak Ibu bahagia, Nabi Muhammad SAW selalu berwasiat dalam banyak hadisnya akan pentingnya akhlak ini. Misalnya hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dengan sanad hasan diterima dari Abu Dzar Al-Ghifari. Rasulullah SAW pernah berwasiat kepada Abu Dzar, khususnya umumnya kepada kita. Apa kata Rasulullah? Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kata Rasulullah, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada, ikuti perbuatan tidak baik dengan kebaikan, dan yang ketiga, dan berakhlaklah dengan semua manusia
dengan akhlak yang baik. Sampai Rasul berpesan demikian. Bahkan Al-Fakir mendapatkan ada satu hadis yang luar biasa berbahagia, di mana hadis ini menegaskan bahwa hal yang paling banyak membuat orang masuk ke dalam surga nanti akhlaknya. Akhlaknya. Apa hadisnya Bapak Ibu? Hadisnya Rasulullah SAW bersabda. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad hasan dari Abu Hurairah. Rasul pernah ditanya, ya Rasulullah, ma aktsaru ma yudkhilun nas al-jannah? Apa amal ibadah atau yang dilakukan seseorang yang paling banyak membuat dia masuk dalam surga? Rasul kemudian menjawab, kata Rasulullah SAW, taqwallahi wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Makanya ini mudah-mudahan akhlak ini sangat penting sekali. Kita lihat dari contoh Rasulullah SAW. Bahkan ada hadis yang lebih luar biasa lagi. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, Abu Dawud dengan sanad sahih dari Abu Darda. Kata Rasulullah, orang yang akhlaknya baik, kata-katanya sopan, menghormat orang yang lebih atas, sayang kepada yang di bawah, hormat dengan tetangga, hormat dengan semua makhluk Allah. Semua bukan hanya manusia, termasuk dengan jin, dengan hewan, dengan tumbuhan. Sehormat kepada bukan hanya kepada muslim, juga kepada non muslim. Akhlaknya luar biasa. Akhlak kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab Allah, kepada Rasul, kepada orang tua, kepada anak, kepada tetangga, kerabat dan lain sebagainya. Apa kata Rasulullah? Ma min syai'in yudha'u fil mizani athqalu min husnil khuluq. Tidak ada satupun ibadah yang kelak timbangan kebaikannya pada hari kiamat paling berat. Ini Rasul menggunakan kata athqal, namanya isim tafdil dalam bahasa Arab. Paling berat, bukan berat, paling berat. Jadi nanti yang paling berat timbangan kebaikan itu apa kata Rasulullah? Tidak ada yang paling berat kelak pada hari kiamat timbangan kebaikan selain akhlak yang baik. Akhlak yang baik kata Rasulullah. Lalu kata beliau, wa inna sahiba husnil khuluqi la yablughu bihi darajata sahibis shaumi was shalah. Orang yang berakhlak baik, derajatnya, pahalanya akan Allah berikan seperti orang yang terus-terusan puasa, terus-terusan sholat sunat. Ada orang mungkin sholat sunatnya jarang, puasa sunatnya jarang, kalau yang wajib ya dilakukan. Tapi yang beliau lakukan akhlaknya luar biasa. Kata Rasulullah, orang ini nanti pada hari kiamat pahalanya akan sama dengan orang yang setiap hari dia puasa sunat dan setiap saat dia banyak melakukan sholat sunat. Kenapa? Akhlaknya yang luar biasa. Dan di antara akhlak yang ditekankan oleh Rasulullah adalah santun dan juga lemah lembut. Sampai Allah dalam Al-Quran, Bapak Ibu, Masya Allah, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala misalnya berfirman, jangankan itu dalam surat An-Nahl ayat 125, Allah berwasiat ketika berdakwah pun pilih kata-kata yang baik, pilih sopan santun yang luar biasa. Kata Rasul, kata Allah, ud'u ila sabi rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Bahkan ada yang lebih luar biasa Bapak Ibu. Surat Thaha ayat 43. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun berdakwah kepada orang yang satu-satunya orang paling jahat yang Allah sebutkan dan Allah simpan kata-katanya, kejahatannya, mengaku sebagai Tuhan, Fir'aun. Dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang paling tinggi. Namun Allah ketika memerintahkan Nabi Musa, ini Nabi, jelas Nabi, dan Nabi Harun untuk berdakwah kepada Fir'aun yang jelas-jelas jahatnya, jelas-jelas ingkarnya, bahkan dia mengaku sebagai Tuhan. Apa kata Allah? Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua tuh dakwah kepada Fir'aun karena dia telah jahat, telah durhaka. Tapi apa? Faqula lahu qawlan layyinan. Tapi ingat, berdakwahlah kepada keduanya dan pilihlah kata-kata yang lembut, yang sopan. Allah memerintahkan Nabi Daud, Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam berdakwah kepada Fir'aun yang jelas-jelas jahatnya, jelas-jelas berdosanya, jelas-jelas durhakanya. Apa kata Allah? Pergilah wa qula lahu qawlan layyinan, tapi pilih kata-katanya yang sopan, yang lemah lembut.
Makanya Imam Al-Qurtubi kenapa menafsirkan ayat ini mengatakan, kalau saja Nabi Musa yang jelas-jelas nabinya, ketika Allah memerintahkan kepada Fir'aun yang jelas-jelas durhakanya, Allah tetap perintahkan untuk berdakwah dengan kata-kata yang lemah lembut. Apalagi jika kita yang bukan Nabi Musa, bukan selevel dengan Nabi dan Rasul, berdakwah kepada orang yang tidak sejahat Fir'aun, tentu harus lebih lembut lagi. Maka nggak dibenarkan kita kata-kata yang kasar sekalipun niat kita baik. Fir'aun yang jelas-jelas ingkarnya, Bapak Ibu bahagia, Allah perintahkan apa? Allah perintahkan wahai Musa dakwah kepada Fir'aun, tapi pilih kata-kata yang lemah lembut. Inilah betapa luar biasanya dalam agama kita pentingnya sifat santun, sifat lembut, kata-kata yang dipilih tidak menyakitkan, bahkan dengan cara yang luar biasa. Sekarang kita lihat bagaimana Rasulullah SAW, Nabi Muhammad dengan istri-istri beliau. Nabi Muhammad SAW mempunyai 9 istri. Dia mengatakan 13. Ala kulli hal, Nabi Muhammad ketika bergumul dengan istri-istri beliau yang jumlahnya Masya Allah, telah kita singgung Bapak Ibu bahagia, bahwa kata para ulama Nabi Muhammad poligami dalam jumlah sekian itu mukjizat, menunjukkan kehebatan Nabi Muhammad, karena tidak mungkin ada orang yang bisa poligami dalam jumlah banyak dengan tipikal manusia, tipikal wanita beragam luar biasa, namun damai, tenang dan nyaman seperti Nabi Muhammad SAW. Ada Hafsah putrinya Umar bin Khattab, ada Aisyah putrinya Abu Bakar As-Siddiq, ada Saudah binti Zam'ah, ada Zaid binti Jahsh, semua dari semua kalangan, dari yang Yahudinya, dari yang jandanya, dari yang perawannya, dari suku Quraisynya, bukan Quraisynya, Arabnya, bukan Arabnya, lengkap semua di istri Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW memanggil dengan istri-istrinya, apa yang beliau lakukan Bapak Ibu? Beliau santun kepada istrinya, beliau sopan kepada pasangannya. Pada Muhammad, Nabi Muhammad artinya dihormat oleh setiap orang, dilayani oleh setiap orang, semua orang ingin melayani Nabi Muhammad. Namun Nabi Muhammad ketika memperlakukan istri-istri beliau, subhanallah, kata-kata yang dipilih selalu yang enak dan menyenangkan. Misalnya, ini saya Al-Fakir dapatkan dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i fi Sunan Al-Kubra bi isnadin sahih dari Sayyidah Aisyah. Ini Sayyidah Aisyah kata beliau, dakhala al-habasyatul masjida yal'abuna. Ada orang-orang Habasyah masuk ke dalam masjid, mereka bermain-main. Jadi anak-anak yang masih remaja masuk ke dalam masjid main-main di dalam masjid. Nabi Muhammad SAW apa yang dilakukan? Faqala li, kata Sayyidah Aisyah, Nabi Muhammad kemudian memanggilku sambil mengatakan, ya Humaira. Tuh, ya Humaira, ini panggilan kesayangan Rasulullah untuk Sayyidah Aisyah. Ya Humaira, atuhibbina an tanzuri ilaihim? Ya Humaira, sini, apakah kamu mau tuh melihat orang-orang sedang, anak-anak sedang main-main dalam masjid? Nabi Muhammad memanggilnya. Nabi Muhammad ketika memanggil dengan panggilan yang sangat disukai oleh Sayyidah Aisyah, ya Humaira. Kata para ulama, Sayyidah Aisyah kenapa dipanggil Humaira Bapak Ibu? Humaira ini adalah min syiddatil bayad, karena Sayyidah Aisyah sangat putih. Yang jadi orang-orang putih biasanya kalau malu agak merah itu wajahnya. Ya Humaira, wahai yang memiliki kemerah-merahan, saking putihnya Sayyidah Aisyah. Artinya panggilan kesayangan Nabi Muhammad SAW untuk istri beliau. Beliau santun kepada istrinya, santun kepada pasangannya. Wahai Humaira, kesini. Mungkin untuk kita kakak, orang Sunda neng, kemudian orang seberang atau orang Sumatera mungkin apa abang atau adek. Kalau orang Jawa mungkin mbak atau mas dan sebagainya. Panggilan-panggilan luar biasa. Nabi Muhammad memanggil istri-istri beliau, subhanallah. Kemudian apa kata Aisyah? Naam. Faqama bil babi wajitu fawada'tu daqani ala atiqihi fastanadtu wajhi ila khaddihi. Kemudian aku melihatnya sambil aku simpan dagu saya di pundak baginda Rasulullah SAW. Apa Rasulullah SAW lakukan? Tidak kemudian ini sana, enggak. Rasulullah dibiarkan Sayyidah Aisyah. Betapa beliau lembutnya dengan istri-istri beliau. Loh, kenapa demikian? Telah kita singgung pada pertemuan sebelumnya. Nabi Muhammad menjadikan ukuran baik tidaknya seorang laki-laki kapan Bapak Ibu? Bukan paling baik kepada tetangganya,
Bukan dia paling baik kepada orang lain, bukan dia paling baik kepada anak yatim, bukan paling perhatian kepada orang miskin. Bukan hanya itu kedua dan ketiga dan seterusnya. Setelah yang paling utama dan pertama kata Rasulullah, yang paling baik dan ukuran baik tidaknya seorang laki-laki apa? Ahsanuhum ila nisaihim, yang paling baik kepada pasangannya, kepada istrinya. Subhanallah, sampai demikian Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, kita lihat bagaimana beliau penyayang dengan putra-putri beliau. Subhanallah, beliau santun dengan putra-putri beliau, dengan cucu dan putra-putrinya. Beliau tidak pernah dalam kemudian duduk begini orang-orang biar anak-anaknya merasa bagaimana. Bergaul dengan mereka, mencium mereka, putra-putri baginda Rasulullah SAW. Misalnya ada hadis berbahagia. Ini hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Dari Anas bin Malik, kata Anas bin Malik, "Ma ra'aitu ahadan kana arhama bil 'iyali min Rasulillah." Aku gak pernah melihat orang yang paling penyayang, paling lembut kepada anak-anaknya, termasuk cucunya selain Rasulullah. Penyayangnya luar biasa. Bagaimana? Kana Ibrahim mustadhi'an lahu fi awal Madinah, fa kana yantaliqu wa nahnu ma'ahu fayadkhul baita wa innahu la yudahhad wa kana dhiruhu khaynan fayakhudhu fayuqabbilu thumma yarji'. Putra beliau bernama Ibrahim disusui di ujung kota Madinah, di ujung kota Madinah. Saking Nabi Muhammad penyayangnya, sayangnya kepada putra beliau Ibrahim, keluarga beliau, putra putrinya, beliau rela berangkat ke ujung kota Madinah hanya untuk apa Bapak Ibu? Jalan jauh, hanya untuk melihat, kemudian menggendong dan mencium Ibrahim, lalu kemudian membalikannya lagi dan kembali lagi ke Madinah. Nabi Muhammad penyayang, Allahu Akbar, kepada istri, kepada putra putrinya pun demikian. Bahkan bukan hanya itu, Nabi Muhammad SAW bukan hanya kepada putra putri beliau, termasuk beliau penyayang kepada anak-anak orang lain juga. Putra putrinya para sahabat Rasul tetap penyayang. Misalnya Bapak Ibu, Al-Fakir dapatkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya dari Anas bin Malik, anna Rasulullah SAW marra ala ghilmanin fasallama alaihim. Rasul lewat ke kumpulan anak-anak yang lagi main. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Subhanallah. Mungkin kalau saya Bapak lagi lewat kepada anak-anak yang lewat, paling tidak diam aja. Siapa dia, siapa saya? Tapi yang dilakukan Nabi Muhammad lewat ke kumpulan anak-anak, yang dilakukan Rasulullah fasallama alaihim. Rasul mengucapkan salam kepada anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullah. Nabi Muhammad mengucapkan salam kepada anak-anak. Artinya apa? Nabi Muhammad penyayang, santun sekalipun kepada anak-anak. Gak mentang-mentang saya Nabi, saya orang tua, gengsi masa saya salam duluan, dia yang harus salam duluan. Tidak. Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita lihat ada hadis yang lainnya, hadis riwayat Imam Muslim bahagia. Ini Abdullah bin Ja'far menuturkan. Abdullah bin Ja'far ini bukannya putra putri atau cucu Nabi Muhammad, bukan. Beliau putra dari sahabat Rasulullah SAW. Ini betapa Nabi Muhammad dengan anak-anak sekalipun bukan putra putri beliau. Kata Abdullah bin Ja'far, hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, kana Rasulullah SAW idza qadima min safarin tuluqiya bisibyani ahli baitihi qala wa innahu qadima min safarin fasubiqa biya ilaihi. Rasulullah SAW saking dekatnya dengan anak-anak, kalau beliau datang dari bepergian masuk kota Madinah, disambut beliau oleh siapa Bapak Ibu? Disambut oleh anak-anak, khususnya oleh putra putri beliau dan cucu beliau sallallahu alaihi wasallam. Disambut. Artinya apa? Anak-anak menyambut Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad santun dengan mereka, penyayang dengan mereka, lembut dengan mereka, sampai mereka menyambut baginda Rasulullah. Suatu hari kata Abdullah bin Ja'far, ketika beliau datang, aku lebih dahulu datang menemui Nabi Muhammad daripada putra putri atau daripada cucu Nabi Muhammad Hasan dan Husain. Datang lebih dahulu ke depan unta Nabi Muhammad. Lalu apa? Fahamalani baina yadaihi. Kemudian aku dibawa oleh Nabi Muhammad, disimpan di hadapan Nabi Muhammad. Jadi ini beliau sedang naik unta. Karena beliau putranya, ini bukan putra beliau, bukan cucu beliau, putra sahabat Rasulullah. Lebih dahulu beliau ambil, kemudian beliau simpan, letakkan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Lalu
Thumma ji'a bi ahad ibn Fatimah fa'ardafahu khalfahu. Kemudian datanglah putra dari Fatimah, dan disebutkan apakah Imam Hasan atau Imam Husain atau Imam Muhsin. Kemudian diambilkan karena beliau yang kedua datangnya, sekalipun itu cucu Nabi Muhammad, disimpan oleh beliau di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuh bayangkan Bapak Ibu. Kalau saya mungkin, nah ini bukan anak saya, belakang dah. Belakang. Biar dekat di belakang-belakang, ya kalau jatuh dia kan bukan anak saya, bukan cucu saya. Nabi Muhammad tidak. Pertama datang anak orang lain, simpan di hadapan. Yang kedua cucu beliau yang datang, simpan di, sampai disebutkan kata Abdullah bin Ja'far, kami masuk ke Madinah, masuk ke kota Madinah, dan kami di atas kendaraan bertiga orang, bertiga. Subhanallah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lihat bagaimana beliau santunnya dengan siapa? Dengan pelayan di rumah, pembantu di rumah. Sallallahu alaihi wasallam. Ini disampaikan Anas bin Malik. Ini Anas bin Malik ini putra dari Ummu Sulaim. Beliau melayani Nabi Muhammad waktunya lama luar biasa. Dikatakan kata beliau, khadamtu Rasulullah SAW tis'a sinin. Aku melayani Nabi Muhammad selama 9 tahun di rumah Nabi Muhammad. Anas bin Malik. Maka beliau termasuk yang banyak meriwayatkan hadis. 9 tahun aku melayani Nabi Muhammad SAW di rumah beliau, kata Anas bin Malik. Lalu apa? Fama a'lamahu qala li qad lima fa'alta kadza wa kadza wa la'aba 'ala syai'in qad. Selama itu juga Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan kepada saya, kenapa kamu begini, kenapa kamu begitu, kenapa piring dicucinya begini, kenapa gelas, gak ada. Dan tidak pernah Nabi Muhammad mencela apapun yang aku lakukan, kata Sayyidina Anas bin Malik. Bayangkan Bapak Ibu, subhanallah, Nabi Muhammad SAW santun dengan pelayan di rumah beliau. Nah ini mudah-mudahan kita menirunya, insya Allah Bapak Ibu lagi, insya Allah bismillah. Kemudian bukan hanya itu, bahkan Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, ada ibunya ya Ummu Sulaim datang, ya Rasulullah, huwaidimuka ud'ullaha lahu. Rasul, ini Anas bin Malik putra saya telah melayani anda lama 9 tahun lamanya, doakan dia ya Rasulullah, doakan kebaikan. Apa Rasulullah SAW? Rasulullah SAW kemudian mendoakan pelayannya itu kebaikan untuk Rasulullah. Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fih. Ya Allah, perbanyak hartanya, perbanyak keturunannya, dalam hadis yang lain, dan panjangkan umurnya serta berkahi di dalamnya. Nabi Muhammad mendoakan pelayan beliau. Bayangkan Bapak Ibu lagi ya. Jadi subhanallah, Nabi Muhammad memperlakukan pelayan tidak seperti yang lainnya. Apalagi pada masa orang-orang dahulu kala musyrik Mekah, Nabi Muhammad melayaninya, pelayan yang luar biasa, mendoakan kebaikannya. Lalu kata Anas bin Malik, semua doa Rasulullah Allah kabulkan. Anas bin Malik kemudian setelah mempunyai anak, lebih dari 100 keturunan beliau, anak dan cucu. Yang kedua, umurnya paling panjang. Yang ketiga, Allah karuniakan harta yang melimpah berkah doa dari Rasulullah SAW. Subhanallah. Bahkan ada yang lebih luar biasa Bapak Ibu. Nabi Muhammad pelayan di rumah beliau, ada pelayannya orang Yahudi, ada non muslim di rumah Nabi Muhammad melayani Nabi Muhammad. Suatu hari pelayannya ini sakit, yang Yahudi ini sakit. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya dari Anas bin Malik. Kana ghulamun yahudiyyun yakhdhu Nabiy sallallahu alaihi wasallam pelayannya orang Yahudi. Ada pelayan Nabi Muhammad orang Yahudi, suatu saat muslim di rumah tidak datang, dia sakit. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Suatu hari pelayannya ini sakit, yang padahal dia orang Yahudi. Artinya apa kata para ulama? Seorang muslim tetap harus santun dan baik sekalipun dengan non muslim. Menjenguk saudara kita yang non muslim, apalagi yang muslim, ibadah luar biasa, dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Bahkan bukan hanya itu, kita lihat yang lainnya. Nabi Muhammad penyayang kepada orang yang, mohon maaf, dalam tanda petik bodoh, gak tahu hukum. Saya berikan beberapa contohnya. Orang yang bodoh, Nabi Muhammad pelayan kepada orang yang, mohon maaf, yang telat atau telmi, istilahnya telat mikir istilahnya, atau yang pengetahuannya kurang. Nabi Muhammad tetap santun dan baik dengan mereka, lembut. Kita lihat contohnya. Ini disampaikan, ini ada hadis riwayat Imam Bukhari.
Kata Abu Hurairah, ketika kami duduk tiba-tiba ada seorang laki-laki datang, "Ya Rasulullah, halaktu." Oh, yang ini dulu, yang berdosa dulu. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Suatu hari kata Muawiyah bin Hakam As-Sulami, aku pernah sholat berjamaah dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau belum tahu banyak tentang hukum sholat. Ketika kami sedang bersolat berjamaah, idh atosa rajulun minal qaum, tiba-tiba salah satu orang yang sholat makmum ada yang bersin, haji. Ini Muawiyah belum tahu hukumnya. Kalau orang ada yang bersin gak usah dijawab, jangan dibaca. Karena kalau dijawab kita sedang sholat, haji tahu, yarhamukallah, kata para ulama batal sholatnya. Muawiyah belum tahu ada yang bersin, dan dia berpikir bahwa orang yang bersin dijawab mau dalam sholat atau enggak sholat. Akhirnya faqultu yarhamukallah, keras lagi. Begitu mengatakan yarhamukallah, apa faromanil qaumu bi absarihim, orang-orang otomatis belirik langsung kepada Muawiyah. Mungkin ini mengatakan diam, gak usah dijawab, tapi gak bicara karena khawatir sholatnya batal. Disampaikan meliriknya kepada Muawiyah. Kemudian kata Muawiyah, ini setelah lirik demikian, kata beliau, waskal ummiyah masyanukum tanzuruna ilayya. Dijawab lagi begitu, woi ngapain lihat-lihat begitu? Muawiyah jawab demikian, kenapa kalian melihatnya begitu sama saya? Nabi Muhammad sedang jadi imam. Kalau itu gambarkan saya jadi imamnya, saya stop dulu imamnya. Woi, ini lagi sholat kok ngobrol marah-marahan, batal semuanya. Nabi Muhammad tidak, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam. Ini lembut Nabi Muhammad. Kemudian apa? Saya itu beliau mengatakan, kenapa kalian melihat aku? Orang-orang kemudian faj'aluna yadribuna bi'aidim ala afkhalim, orang-orang yang sholat begini. Karena kalau bicara batal sholatnya, nggak boleh berbicara, hanya begini aja, semua. Artinya diam. Kemudian saya itu, falamma ra'aitum yusammitunani lakinni sakatu. Oh, aku paham, berarti itu agar aku diam, jangan bicara. Aku pun lalu diam, nggak bicara apa-apa lagi. Setelah Muawiyah mengatakan demikian. Begitu selesai Rasulullah SAW sholat, kata Muawiyah, ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Saya tidak pernah melihat seorang guru, orang pendidik yang lebih baik dari Nabi Muhammad SAW. Ma kaharani wala darabani wala syatamati. Nabi Muhammad begitu selesai, beliau tidak memaki saya, tidak memukul saya, tidak menghina saya, tidak merendahkan saya. Nabi Muhammad hanya mengatakan, inna hadhihi salata la yaslu fiha syai'un min kalamin nas, innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Ini salat gak boleh ada pembicaraan manusia, karena salat hanyalah tasbih, takbir dan membaca Al-Quran. Itu aja Nabi Muhammad. Tidak kemudian dipanggil sahat cecelongan tadi, sahat nggak jawab tadi, batal semua salatnya. Ya. Nabi Muhammad lembut, subhanallah, sekalipun dia orang yang demikian. Tidak kemudian, woi kamu gak tahu ini gara-gara kamu jarang mencari ilmu. Enggak. Nabi Muhammad lembut dan santun sekali kepada orang yang tidak tahu, ataupun orang-orang yang mohon tanda petik orang yang bodoh. Satu lagi hadisnya Bukhari Muslim juga, lebih parah lagi ini. Ini hadis dari Anas bin Malik. Ketika kami duduk di masjid, kata Anas bin Malik, bersama Rasulullah SAW. Idza'a Arabiyyun, tiba-tiba datang orang Arab Badwin. Arab Badwin ini Bapak Ibu, Arab dari kampung. Orang-orang Mesir biasanya menyebutnya dengan Sa'idi. Orang-orang Arab, Sa'idi itu dia tinggal di gunung-gunung, di pedalaman-pedalaman, jarang dengan mengenal dengan kota semuanya. Mereka biasanya adabnya sederhana, agak kurang. Tapi fasohah lisannya, menghormat tamunya, jujurnya jangan ditanya. Datang ke masjid, karena mereka tinggal umumnya di gunung, gak ada namanya kamar mandi, dah ada. Kalau mau buang air kecil, buang air besar, terserah dia di mana saja jadi. Di bawah pohon lah, di batu. Masuk ke masjid, karena masjidnya belum kayak begini, masih sederhana. Lalu apa? Langsung tanpa salam, tanpa kalam kepada Rasulullah, masuk melihat apa? Ujung pojok masjid, langsung pipis. Bayangkan Bapak Ibu, pipis di dalam masjid, ini udah jadi masjid. Meskipun masjidnya sederhana, gak seperti sekarang, masjid tempat sholat. Subhanallah, yabulu fil masjid. Faqala ashabu Rasulillah, para sahabat Rasulullah begitu melihat, woi kencing, woi. Dia pipis di pojokan masjid.
Mendengar itu apa kata Rasulullah SAW? La tuzrimuhu. Diam. Jangan kamu larang dia, biarkan dulu. Nabi Muhammad jangan larang. Kenapa Bapak Ibu? Mohon maaf ini, paling susah itu nyetop pipis ketika sedang keluar. Coba Bapak Ibu di stop, mohon maaf, dicoba. Kita buang air kecil keluar, lalu stop tengah jalan. Waduh, paling susah. Maka kata para ulama, kata Imam Nawawi misalnya, kenapa Nabi Muhammad bilang biarkan saja, jangan stop? Karena susah untuk men-stop pipis. Yang kedua, kalau di stop, air najisnya, air pipisnya akan lebih kemana-mana. Gak hanya di sana saja, bisa ke kanan, bisa ke kiri. Yang ketiga kata para ulama, aurat beliau mungkin tidak menutup kemungkinan akan nampak orang lain. Maka mafsadat yang paling kecil apa? Nabi Muhammad membiarkan dia sampai dia leluasa beres kencingnya, beres leluasa beres pipisnya. Lalu setelah itu kata Rasulullah SAW, begitu selesai Rasulullah dia pipis, kemudian Rasul memanggilnya, da'ahu ila. Kemudian sambil mengatakan, inna hadhil masajid la taslu syai'in min hadzal baul walal qadar, innama hiya li dzikrillah was salati wa qiraatil Quran. Wahai fulan, ini adalah masjid, tidak boleh dijadikan tempat untuk buang air kecil atau kotoran-kotoran yang lain, karena ini untuk berzikir, membaca Al-Quran dan bertasbih. Nabi Muhammad demikian. Lalu Nabi Muhammad meminta sahabat yang lain mengambil air untuk menyiramkan dari bekas pipisnya tadi. Itu Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang tidak tahu pun demikian santunnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad bukan ingin menghina dia, mencela dia, mengarahkan, jelaskan mana yang sebenarnya dengan cara yang Allahu Akbar, Masya Allah. Yang berikutnya bahagia, kita lihat Nabi Muhammad penyayang sekalipun dengan orang yang berdosa. Orang yang hendak bermaksiat Rasul tak penyayang. Penyayangnya apa? Tidak kasar, tetap santun. Tidak kasar, tetap baik, luar biasa. Misalnya Bapak Ibu, ini ada salah satu hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad sahih, diterima dari Abu Umamah. Inna fatan syaban atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah SAW. Apa Bapak Ibu? Masya Allah, ini laki-laki mungkin kalau untuk kita kurang ajarnya lebih luar biasa lagi. Pemuda datang menghadap Rasulullah di depan para sahabat. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, i'li bizina. Rasul, izinkan aku untuk berzina. Bayangkan Bapak Ibu, ini hadisnya sahih. Ada laki-laki datang kepada Rasulullah, dia ingin berbuat maksiat agar Nabi Muhammad mengizinkannya. Lagi-lagi kalau itu berpikir menimpa diri saya, waduh, langsung mungkin kata-kata kasar keluar, mungkin segala macam akan keluar. Tapi Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu, Masya Allah, apa kata Rasulullah SAW? Fa'aqbala al-qawmu alaihi farajaruhu fazajaruhu. Ini kata Abu Umamah. Orang-orang kemudian meliriknya sambil memakinya, mengatakan kepada dia, meminta untuk diizinkan berzina. Lalu Nabi Muhammad, diam. Lalu apa kata Rasulullah? Udnuhu, dekatkan dia. Ayo mendekatkan. Pemuda yang sudah mendekatkan Rasulullah SAW. Fadana minhu qariban, kemudian duduk dekat dengan Rasulullah SAW. Ketika dia sudah duduk, Rasulullah bertanya apa? Atuhibbuhu li ummik. Apakah kamu mau itu menimpa ibumu? Artinya ibumu disinahi oleh laki-laki yang lain. Mendengar itu dia mengatakan, la wallahi ja'alani Allahu fida'aka ya Rasulullah. Rasul, saya tidak mau tentunya ibu saya yang menzinahi orang lain. Kemudian kata Rasulullah, walan nasu yuhibbunahu li ummahatihim. Orang lain pun sama, gak mau ibunya disinahi oleh kamu. Karena ketika dia berzina boleh jadi dia ibunya si fulan. Nabi Muhammad mengatakan, maukah kalau itu terjadi dengan ibu? Subhanallah. Gak kemudian dimarahi, dimasukkan, dilogiskan. Lalu yang berikutnya, afatuhibbuhu libnatik. Sekarang apakah kamu mau kalau ada orang lain berzina putrimu? Putrimu diperlakukan oleh orang lain. Kata dia mengatakan, la wallahi ya Rasulullah, tentu saya gak mau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, walan nasu yuhibbunahu. Orang lain pun gak ada yang mau demikian. Lalu berikutnya kata Nabi Muhammad SAW, afatuhibbu li ukhtik. Apakah kamu mau itu menimpa kepada saudari yang perempuan? Dia mengatakan, saya tidak mau ya Rasulullah. Terus sampai akhirnya dia sadar ternyata dia diperbolehkan.
ternyata itu bisa saja menimpa kepada kakaknya, kepada adiknya, kepada ibunya, atau kepada putrinya, sampai pada akhirnya, ya Rasulullah, kata beliau, kalau demikian saya tidak mau ya Rasulullah, karena saya tidak mau menimpa kepada ibu saya, tidak mau menimpa kepada anak saya atau yang lainnya. Lalu kata Rasulullah SAW, fawadu'a yadahu alaih, Rasul menyimpan tangan beliau di dada beliau, di dada laki-laki tadi. Kemudian Rasulullah sambil berdoa, Allahumma gfir dzamba wa tahhir qalbah wa hassin farjah. Ya Allah, ampunilah dosanya, ya Allah sucikanlah hatinya, ya Allah jagalah kemaluannya. Rasulullah. Setelah itu kemudian kata rawi Abu Umamah, setelah itu laki-laki tidak pernah terdengar hal yang tidak baik dan menjadi dia sahabat yang sangat luar biasa. Nabi Muhammad, orang itu dosa pun demikian. Maka para ulama ahli tasawuf mengatakan begini, Bapak Ibu, kalau kita melihat ada orang yang ahli dosa, ahli maksiat, jangan dibenci. Maksudnya benci orangnya, kita tidak senang dengan perbuatannya, tapi jangan membenci orangnya. Yang dianjurkan apa? Jangan mengata-ngatain atau yang lainnya, apalagi dihina segala macam, apalagi disebarkan segala macam. Nah, itu aib, tutup. Lalu yang kita lakukan, doakan kebaikan untuknya. Ya Allah, berikanlah hidayah untuknya. Kenapa demikian? Karena kita tidak punya hak untuk menjudge orang lain, apalagi menyebarkan aibnya untuk orang lain. Tapi yang sebaiknya kita lakukan, doakan kebaikan untuk dia. Ini yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Ada orang yang berbuat dosa, mau minta izin berbuat dosa. Apakah Rasul memarahinya? Tidak. Memakinya? Tidak. Mencelanya? Tidak. Mendoakan tidak baik untuknya? Tidak. Bahkan Rasul mendoakan kebaikan untuknya. Ya Allah, ampunilah dosanya, ya Allah sucikanlah hatinya, ya Allah jagalah kemauannya. Inilah yang kata para ulama demikian. Ini Nabi Muhammad SAW. Yang berikutnya hadis riwayat Imam Bukhari. Saya ambil riwayat Imam Bukhari. Dulu ada sahabat Rasulullah SAW, Bapak Ibu, namanya Abdullah. Beliau diberi gelar himar keledai. Kenapa demikian? Karena ini sahabat Abdullah, hadis riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya. Mohon maaf, ini tukang mabok, tukang teler. Ibnu Abdul Bar sebagai dinukil oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan, pemuda ini bukan 1-2 kali mabok, bukan 1-2 kali dijilid dicambuk. Karena orang yang mabok itu dicambuknya dengan sepatu atau dengan segala sejenisnya. Berapa kali? 40 kali. Imam Ali mengatakan sampai 80 kali dicambuk. Dia mabok, cambuk lagi, datang, cambuk lagi, terus. Kata Ibnu Hajar menukil perkataan Ibnu Abdul Bar, ini sahabat mabuknya lebih dari 100 kali. Tukang mabuk, dicambuk terus, namanya Abdullah. Nah, ada ulama yang lain mengatakan Abdullah ini punya kelebihan. Sekalipun demikian, beliau tetap dekat dengan Rasulullah. Maka ini para ulama mengatakan, kalau ada orang jahat dekat dengan para ulama kiai gak apa-apa. Mudah-mudahan itu menjadi jalan wasiat dia bertaubat. Karena ingat Bapak Ibu, banyak ulama-ulama tokoh-tokoh yang panutan sekarang itu awalnya, mohon maaf dalam tanda petik, pernah hidup dunia hitam. Pernah jadi perompak, pernah pencuri, pernah juga mabuk. Dari generasi tabi'in misalnya Malik bin Dinar misalnya. Kata para ulama, demikian awalnya. Kemudian bertaubat dari orang yang luar biasa. Kata kita gak tahu hati manusia. Itulah kenapa kata para ulama kita gak boleh mudah menjudge orang lain, menyalahkan orang lain, menghina orang lain, memaki orang yang berbuat salah. Tapi doakan kebaikan. Karena boleh jadi hari ini dia, besok dan lusa kita begitu dia jadi orang yang baik. Allah yang membolak-balakan hati manusia begitu mudahnya. Ini Abdullah ini punya kelebihan dekat dengan Nabi Muhammad. Bahkan beliau, ini ada yang mengatakan namanya Nuaiman, beliau suka memprank Nabi Muhammad SAW. Ini satu-satu sahabat yang pernah demikian. Pernah dikisahkan, kata para ulama, beliau pernah mengambil madu, sejenis madu, ambil madu. Kemudian datanglah kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, saya ingin hadiahkan madu ini kepada anda. Rasulullah terima madunya. Karena Nabi Muhammad menerima hadiah tapi tidak menerima zakat dan sedekah. Hadiah terima. Begitu beliau menerima hadiah tersebut, diterima oleh beliau, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Mana si Nuaiman? Mana Nuaiman si himar ini mana? Kemana? Kenapa? Madu saya belum dia bayar.
Madu saya belum dibayar. Kemudian kata Nuaiman, wahai fulan, saya enggak membawa madu Anda. Tadi kamu membawanya. Enggak, tuh madu Anda ada di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang harus bayar bukan saya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Bapak Ibu. Nabi Muhammad mengatakan, ya wahai Abdullah, bukankah tadi kamu bilang kamu menghadiahkan saya? Betul Rasul, saya menghadiahkan kepada Anda, tapi saya belum bayar. Akhirnya kata Rasulullah SAW, tolong sahabat bayarkan, sambil Rasul tersenyum. Padahal beliau tukang mabuk. Artinya Nabi Muhammad hidup bergaul, yang penting jangan ikut dengan dia. Usahakan kita mengarahkannya sampai akhirnya. Ini disebutkan pada akhir hayatnya beliau orang sahabat yang luar biasa, berhenti dari semua itu. Berkah apa? Duduk dan terus majlis ilmu dengan baginda Rasulullah SAW. Suatu hari dalam hadis riwayat Imam Bukhari ini, beliau mabuk lagi, kemudian dijilid lagi, cambuk lagi. Terdengarlah ada sahabat yang mengatakan, Allahumma al'anhu ma aktsar ma yu'tabih. Ya Allah, laknat dia, karena dia berkali-kali, bukan satu, bukan 10 kali, berkali melakukan ini ya Rasul, ya Allah, laknat dia. Apa Bapak Ibu berbahagia? Subhanallah, Nabi Muhammad ketika mendengar ada orang yang mendoakan tidak baik kepada orang yang berdosa sekalipun, apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, faqala Nabi SAW, la tal'anu, jangan kau melaknat dia. Rasul tidak membenarkan orang yang mendoakan tidak kepada orang yang berbuat dosa sekalipun. La tal'anu, jangan kau laknat dia. Kenapa? Fa wallahi ma alimtu innahu yuhibbullaha wa rasulah. Karena demi Allah, aku masih tahu dia masih mencintai Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Kalau kita terapkan ini Bapak Ibu bahagia, subhanallah. Islam adalah orang yang damai, yang tenang, hormat kepada orang, mengajak kepada orang lain, tidak kemudian melihat orang-orang yang jahat segala macam, dicibirnya segala macam. Kalau bisa doakan yang kebaikan untuk dia, kalau bisa robah dia. Mungkin masalahnya ini, masalahnya itu, menjadi apa? Cari solusinya, ini yang susah. Untuk melaknat, mencibir setiap orang bisa. Nah, Rasul tidak melakukannya dan Rasul melarangnya. Jangan demikian. Rasul mendoakan kebaikan. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang terakhir Bapak Ibu, Nabi Muhammad tetap penyayang, lembut dan santun sekalipun dengan orang-orang non-muslim yang menyakitinya. Subhanallah, ini paling berat. Yahudi ini saya ambilkan Bapak Ibu, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dalam sahihnya dari Sayyidah Aisyah. Kata Sayyidah Aisyah, dakhala rahtun minal yahudi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada sekelompok orang Yahudi masuklah ke Rasulullah SAW, bertemu Nabi Muhammad, berpapasan Nabi Muhammad, datang bertamu kepada Nabi Muhammad. Orang-orang Yahudi ini orang Yahudi ini, mohon maaf, selalu mempresetkan kata-kata. Kata para ulama ahli sejarah, Nabi Muhammad ketika sampai di Madinah, tantangan yang beliau hadapi lebih berat daripada di Mekah. Karena orang Yahudi lebih luar biasa dari apa? Orang musyrikin Mekah. Banyak halnya. Termasuk ketika masuk ke rumah Nabi Muhammad, bayangkan Bapak Ibu, orang Yahudi ini bertamu ke Nabi Muhammad. Idealnya tamu itu adalah menghormati yang menerima tamu, tuan rumah. Begitu datang masuk ke tamu Rasulullah SAW bertamu ke Nabi Muhammad, apa beliau katakan? Beliau plesetkan orang Yahudi ini. Orang Yahudi plesetkan assalamualaikum. Kalau kita bilang assalamualaikum artinya kedamaian bagi kalian, keselamatan bagi kalian, doa yang baik. Tapi dia plesetkan menjadi assalamualaikum. Tuh, gak kedengaran Bapak? Assalamualaikum dengan assalamualaikum. Apa assalamualaikum? Kematian untuk kalian, kematian, kehancuran untuk kalian. Begitu orang Yahudi ini membaca demikian, biasanya perempuan lebih cerdik. Sayyidah Aisyah langsung ini si bolokokok nih kata-kata yang keluar, bukan assalamualaikum. Dia mengatakan begitu mendengar assalamualaikum, kata Sayyidah Aisyah, wa alaikumussalam wal la'nah, langsung lagi. Tambahin sama Sayyidah Aisyah, wa alaikumussalam wal la'nah, bagi kamu kehancuran dan laknat dari Allah. Coba Pak Ibu, kalau itu terjadi kepada kita, tamu datang ke rumah kita, kemudian dia kurang ajar di rumah kita, belum juga duduk, belum apa, baru datang dia sudah mendoakan tidak baik ke rumah kita. Apa yang kita lakukan? Kalau saya mungkin udah dikusir dia, keluar sana.
daripada ribut nanti kita lebih panjang. Misalnya Sayyidah Aisyah pun sama, mendengar demikian. Udah memang orang Yahudi umumnya tipikalnya demikian. Kemudian kata Sayyidah Aisyah, wa'alaikumussalam wal la'nah. Ditambah, apa kata Rasulullah Bapak Ibu? Subhanallah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW, mahlan ya Aisyah. Sebentar Aisyah, sebentar, gak boleh gitu, gak boleh gitu. Kata Sayyid Rasulullah. Padahal yang didoakan tidak baik siapa Bapak Ibu? Nabi Muhammad. Dibela oleh siapa? Sayyidah Aisyah. Harusnya mungkin, atau bukan harusnya, kalau kita, alhamdulillah makasih istriku tercinta, betul sekali, bagi kamu laknat dan ditambah yang lainnya. Rasul mengatakan, Aisyah, mahlan ya Aisyah, sebentar, gak boleh begitu Aisyah. Kenapa? Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Allah itu suka yang lembut dalam semua hal. Allahu Akbar. Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu kata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, awalam tasma ma qalu. Rasul, apakah anda tidak mendengar dia bilang apa tadi? Kata Aisyah, penasaran juga. Kalau Nabi Muhammad masih begitu terus bisa. Kenapa ya Rasul, apakah anda tidak mendengar ucapan dia? Kata Rasulullah SAW, qad qultu wa alaikum, aku sudah menjawab wa alaikum. Tapi gak ditambah dengan as-samu dan al-la'nah. Wa alaikum saja. Subhanallah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim dan Ibnu Hibban dengan sanad sahih. Ini lebih luar biasa, kata Jabir bin Abdullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditodong dengan apa? Dengan pedangnya. Ada pedangnya, ada namanya di sini Auf bin Harith atau Ghawras bin Harith. Auf bin Harith atau Ghawras bin Harith pernah mengejar Nabi Muhammad ketika hijrah. Begitu tiba Nabi Muhammad datang, ambil pedangnya diginikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai dibunuh Nabi Muhammad SAW. Pedangnya sudah siap ditebas. Sambil dia mengatakan, ya Rasulullah, ya Muhammad, siapakah yang akan man yamna'uka minni? Kalau aku tebas lehermu sekarang, siapa yang akan menolong kamu wahai Muhammad? Kata siapa? Kata Al-Harith tadi. Kemudian kata Rasulullah SAW, Allah. Nabi Muhammad hanya mengatakan Allah. Tapi ketika kata Allah keluar dari hati yang tulus seorang Nabi dan seorang yang soleh luar biasa, pengaruhnya luar biasa. Dikatakan dalam hadis ini, bergetar itu hari sampai dengan izin Allah pedang yang di hulusnya jatuh. Hanya dengan mendengar kata Allah. Subhanallah. Kemudian Nabi Muhammad mengambil pedang tadi. Bayangkan Bapak Ibu, ini orang mau membunuh Nabi Muhammad. Mau membunuh Nabi Muhammad. Sekarang pedangnya kita pegang. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Harith, siapa yang sekarang man yamna'uka minni, sekarang kalau aku lakukan seperti yang kamu tadi ancamkan, siapa yang akan menolong anda wahai Harith? Kata Harith mengatakan, kun khairan minni, tolong ya wahai Muhammad, baiklah sama saya. Memelas. Nabi Muhammad SAW kemudian apa yang berkata? Tashhadu an la ilaha illallah, apakah kamu bersaksi tidak Tuhan selain Allah? Atau istilah kita, mau kamu masuk Islam? Dia menjawab apa? La, enggak mau. Bayangkan Nabi, diajak mau Islam, enggak mau juga. Apakah kemudian Nabi Muhammad menebasnya? Tidak. Dia mengatakan, la, walakin uahiduka alla ulquatilak. Tapi aku berjanji tidak akan pernah memerangi anda wahai Muhammad. Lalu apa kata Rasulullah? Rasul kemudian membiarkannya dia pulang kembali ke Mekahnya tanpa melukai sedikit pun. Mungkin kalau kita ya paling tidak gagang pedangnya diketrokan sedikit ke kepalanya. Nabi Muhammad tidak melakukannya. Dia diminta untuk masuk Islam, gak mau juga masuk Islam. Nabi Muhammad tetap membiarkannya dan kemudian melepaskannya untuk kembali ke Mekah. Nabi Muhammad begitu santun, penyayang dan lembut sekalipun dengan mereka yang memusuhinya, bahkan hendak membunuhnya. Mudah-mudahan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini muslim yang berakhlak mulia, yang sopan, yang santun, yang penyayang, yang lembut dengan semua makhluk Allah yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana sabda Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Demikian aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, begitu sangat menggebu-gebu sekali penjelasan beliau tentang bagaimana kesantunan Rasulullah SAW, baik itu kepada anak-anaknya, kepada cucunya, kepada istri-istrinya, kepada mereka-mereka yang non-muslim juga, orang Yahudi, orang Nasrani, begitu santun dan tidak pernah mengucapkan kata-kata yang buruk dari beliau.
wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Baik Bapak Ibu semuanya, jamaah sekalian, insyaallah kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Berapa Ustaz? Berapa orang? Berapa aja? Oke, kita batasi 2 dari ibu-ibu dan 2 dari bapak-bapak. Oke, kita mulai dari ibu-ibu dulu ya. Ya, Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Ustaz bertanya mengenai Mohon izin Ibu boleh berdiri. Terima kasih. Mohon Ustaz bertanya bagaimana Rasulullah mencontohkan berbisnis dengan non-muslim dan apakah rezeki yang dihasilkan itu diperbolehkan halal atau apa, dan bagaimana menyikapinya apabila memang itu tidak baik juga untuk maksudnya ada hasil yang tidak baik dalam kehidupan kita. Gaji Ahmad, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau bertanya, tadi Pak Ustadz bercerita istri baginda Rasul itu banyak ya, terus Rasulullah juga baik kepada anak-anaknya gitu kan. Bagaimana baginda Rasul membagi waktu antara urusan akhiratnya dengan urusan dunianya? Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan untuk pertanyaan dari Bapak ya. Satu sama silakan. Bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz izin bertanya. Bismillah, alhamdulillah. Sebelumnya mohon maaf kalau agak panjang sedikit pertanyaannya. Yang pertama itu adalah saya pernah dengar ceramah itu kan kita kajian tentang akhlak ya. Jadi akhlak itu adalah salah satunya adalah buah dari hati yang bersih. Ini hati yang bersih ini adalah salah satu faktor atau faktor utama, atau itu cuma satu-satunya faktor yang akhirnya melahirkan akhlak yang baik. Akhirnya kalau kita masuk ke hati yang bersih, ini korelasi lanjut lagi adalah tazkiyatun nafs. Ustaz juga disebut tentang akhlak tasawuf. Nah, bagi kita yang sudah mungkin balik atau dewasa, ini bagaimana? Apa kita harus bertaliqah kah? Atau kita cuma sekedarnya aja? Apa itu mungkin harus hubungan guru dan murid? Lalu bagaimana dengan anak-anak? Sama, saya juga menemukan teori, ada ulama yang bilang untuk akhlak yang baik untuk anak-anak terutama, Ustaz mungkin saya keliru, tolong dikoreksi, adalah dengan mengajarkan akhlaknya Rasulullah dalam tanda kutip melakukan sunnah-sunnahnya Rasulullah, dari hal-hal yang kecil, dari mulai masuk kamar mandi, salam dan sebagainya. Mohon jawaban. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan terakhir ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas waktu yang diberikan. Kalau tadi kita sepanjang tausiah Ustaz memaparkan mengenai luhuran akhlak budi pekerti Rasulullah SAW, yang ingin saya pertanyakan, yang ingin saya tahu, pernahkah Rasulullah itu marah Ustaz? Dan dalam hal-hal apa saja Rasulullah itu marah? Kemudian yang lebih umum lagi, kita itu kalau karena gini, kalau dalam di Al-Quran juga sudah ada penjelasan mengenai bahwa dia sebaiknya menahan amarah gitu kan, karena masuk salah satu perbuatan yang sangat Allah sukai. Nah, kira-kira kalaupun kita boleh marah meredam apa Ustaz? Begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ustaz ini. Barakallahu fiik wa jazakumullah khairan katsiran. Pertanyaan sangat bagus sekali. Terima kasih barakallahu fiik. Bagaimana berbisnis dengan non muslim?
Bapak Ibu, bisnis akad yang menjadi di antara sebab pindahnya kepemilikan barang ataupun harta dan kita mendapatkan untung, kata para ulama ahli fikih namanya al-uqud al-musammah, akad-akad yang disebutkan dalam kitab fikih kurang lebih jumlahnya ada 25 akad, mulai dari jual beli, sewa, kemudian juga sorof, ada ijarah, ada bai' tamlik dan segala macam dalamnya, ada rahn dan sebagainya. Para ulama kemudian tidak ada yang mensyaratkan bahwa jual beli di antara sahnya jual beli atau berbisnis itu harus dengan muslim, tidak ada. Selalu dikatakan al-aqidan, ada pembeli, ada penjual. Syaratnya enggak dikatakan dia harus muslim, tidak. Artinya boleh kita berjual beli, kita berbisnis, menyewakan rumah sekalipun kepada non muslim. Paling para ulama mengatakan kalau dia anak-anak, dalam mazhab Syafi'i anak-anak yang belum baligh tidak boleh melakukan transaksi apapun termasuk jual beli, tidak sah dalam mazhab Syafi'i. Mazhab yang lain mengatakan kalau anak sudah sampai 7 tahun sudah namanya mumayyiz, dia boleh. Hanya mazhab Syafi'i yang mengatakan tidak boleh. Kemudian dalam segi akadnya apa, sigohnya saja, ijab qabulnya. Mazhab Syafi'i misalnya harus dengan ucapan kata-kata yang bisa ucap. Saya beli barangnya, saya terima. Tidak boleh dengan bai'ul mu'atat namanya. Apa mu'atat? Datang ke supermarket, ambil-ambil, gak ada ucapan ijab dan qabul langsung. Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Mazhab yang lain boleh. Namun dari semua persyaratan gak ada satupun bahwa syaratnya penjual atau pembeli dia harus muslim, tidak ada. Maka kata para ulama, kita berbisnis dengan non muslim boleh. Lalu apakah uang yang dia membeli barang kita halal? Halal. Karena kita gak perlu dan tidak boleh tahu kita beli uangnya dari mana kamu, apakah enggak perlu. Karena apa yang ibu lakukan, dia menjual misalnya aqua, uangnya dalam Islam gak boleh kita tahu, ingin tahu terlalu jauh tentang urusan dalam rumah dia. Para ulama gak boleh. Bapak ibu jalan-jalan ke Amerika misalnya atau ke luar negeri yang umumnya non muslim, atau ke Cina misalnya, lalu masak misalnya fried chicken, bapak lihat ini fried chicken halal, ada halal ayam, masuk makan. Gak boleh bapak kemudian datang ke dapurnya, ke McDonald tadi atau yang lainnya, Pak maaf ini minyaknya mana yang pakai, saya mau lihat halal atau tidaknya. Gak boleh, tidak dibenarkan. Bapak lihat ini halal, bismillah. Yang jangan, gak usah terlalu tahu, kecuali hati-hatian. Hukum gak boleh, umat Islam ingin tahu lebih detail. Ada yang beli aqua, oh dia uangnya didapatkan dari mana? Apakah dari enggak, ambil aja. Dan ketika mengambil uang halal. Kenapa? Karena melalui akad namanya jual beli. Ibu punya rumah dikontrakan, yang tinggal di kita adalah non muslim. Mungkin kita mendengar kabar dia koruptor, kita mendengar kabar dia ternyata penipu, dia membayar kontrakannya. Apakah halal? Halal, karena ibu manfaat rumah ibu. Dan ibu tidak perlu tahu dari mana uang dia, karena dia tinggal di rumah ibu, kemudian dia membayar sesuai dengan kesepakatan. Halal, gak ada masalah. Kecuali kalau ngasih, bu, ini bukan ijar, ini ngasih lah, tapi ini uangnya habis saya menipu nih. Nah ini gak boleh kata ulama, karena kita tahu dan dia ngasih lagi, bukan membayar jasa yang ibu berikan. Jadi boleh. Dan ini dilakukan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pernah melakukan akad dengan orang non muslim. Di antara Nabi Muhammad pernah kepada orang Yahudi namanya Abdullah bin Sya'nah. Abdullah bin Sya'nah, dia orang Yahudi ngetes, ini Muhammad ini apa betul Nabi dan Rasul hebat atau tidak. Nabi Muhammad pernah hutang kepada dia, dan artinya waktu pembayarnya belum selesai. Tiba-tiba datang orang Ibnu Sya'nah ini, wahai Muhammad, bayar hutang kamu. Kata Rasulullah, ini kan belum sekarang, nanti masih seminggu lagi. Sampai akhir terus. Akhirnya kata Rasulullah, pergilah wahai Umar, ambil bayarkan dia dan berikan lebih untuk dia. Tuh, belum waktunya udah ditagih. Nabi Muhammad mengatakan dia nggak mau terima. Nabi Muhammad tetap meminta dibayar oleh para sahabat, ngambil di Baitul Mal dan tolong dikasihkan lebih dia. Dengan izin Allah menjadi sebab Abdullah bin Sya'nah kemudian orang Yahudi menjadi umat masuk Islam. Abdullah bin Salam namanya, orang-orang Yahudi yang masuk Islam.
Nabi Muhammad mengatakan akan apa? Hutang piutang. Beliau ngutang minjem uang ke dipergunakan gandumnya, dipergunakan makanannya untuk makan Nabi Muhammad dan yang lainnya, meskipun akarnya dengan non muslim. Yang kedua, kata para ulama, Nabi Muhammad ketika wafat, jub besi beliau masih digadaikan di orang Yahudi. Nabi Muhammad gak punya uang, ini namanya ar-rahn, akad rahn. Nabi Muhammad gak punya uang. Kemudian beliau pinjam uang, kemudian menggadai baju besi saya. Kalau gak bisa bayar uang, silahkan dijual baju besi ini. Ambil harganya sebagai bayar hutang saya, dihargakan. Nabi Muhammad sampai wafat baju besi beliau belum dibayar. Dan ini dengan Yahudi. Artinya bahwa bisnis dengan non muslim boleh. Hasil yang ibu dapatkan halal, keuntungan yang ibu dapatkan halal. Ibu join dalam saham dengan non muslim boleh, silakan, gak ada masalah. Untuk muamalah, Islam menganjurkan bertebaranlah dengan semua orang. Bahkan boleh dengan berbisnis dengan mereka dengan dasar adil, jujur, menjadi dakwah kita untuk mereka. Ini ada masalah Bapak Ibu bagian. Yang kedua, bagaimana bagi waktunya Nabi Muhammad dunia dan akhirat? Bapak Ibu bagian, agama Islam, kata Imam Ali bin Abi Thalib, hayatuna kulluha ibadah. Hidup kami ini semuanya ibadah. Gak ada istilah duniawi, kalau diniatkan ibadah semua berniat. Ibu berangkat bekerja ke kantor, bapak berangkat kerja ke kantor. Untuk apa? Mencari nafkah. Niatkan karena Allah, bismillah, ibadah. Lalu bagaimana Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad betul beliau sebelum menikah pernah beliau menjualkan barang milik Sayyidah Khadijah. Di Sayyidah Khadijah, bayangkan Bapak Ibu bahagia, business woman. Dia punya barang yang bekerjanya laki-laki. Termasuk Nabi Muhammad SAW. Namun setelah Nabi Muhammad SAW menikah, khususnya setelah diangkat jadi Nabi dan Rasul usia 40 tahun, beliau, tugas utama beliau adalah berdakwah. Maka beliau SAW tidak kemudian bekerja yang lainnya, konsen di sini. Dari mana pemasukan Nabi Muhammad? Di antaranya dari ghanimah, harta rampasan perang. Di antaranya dari hadiah. Tapi Nabi Muhammad tidak khusus bekerja kemudian berbisnis, tidak. Nabi Muhammad SAW konsen dengan apa? Dengan berdakwah menyebarkan agama Islam. Makanya pernah ini juga menjadi sedikit masalah dengan keluarga Nabi Muhammad. Istri-istri Nabi Muhammad pernah demo ke Nabi Muhammad, menuntut minta dinaikkan nafkahnya. Karena Nabi Muhammad gak punya, tetap gak punya gaji. Dan namanya wanita mungkin jarang, wajar juga. Apalagi disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, kami istri Nabi Muhammad biasa 1 bulan 2 bulan yang kami makan cuma aswadaini, 2 yang hitam. Apa 2 yang hitam? Kurma dan air. Terus kurma dan air, kurma dan air terus. Sabar, karena insya Allah Allah akan berikan yang lebih, bukannya di dunia, di akhirat terutamanya. Maka akhirnya kemudian turun kata Umar bin Khattab, wahai Rasulullah, kalau dia minta demikian, ceraikan saya carikan yang lebih dari mereka. Umar mah konkret aja dia. Sampai turun, akhirnya tanya satu-satu, bagaimana. Kalau ingin dengan aku ya tetap begini, sabar. Akhirnya mereka ikut dengan Rasulullah SAW. Pemasukan beliau dari mana? Dari hadiah. Tapi Nabi Muhammad, kata ada seulama mengatakan, Nabi Muhammad gak miskin. Nabi Muhammad sedang, bahkan pernah ya, apa dalilnya? Nabi Muhammad kalau punya uang itu seperti rih mursalah, simpan di sini kayak angin, ketebak angin, hilang lagi. Nabi Muhammad pernah ngasih ke orang non muslim apa? Domba. Berapa banyak Bapak Ibu? Antara 2 lembah. Itu semua domba di lembah itu ambil untuk kamu semuanya. Sampai dia teriak-teriak, ya, woi, Muhammad itu pernah takut miskin, gak pernah takut fakir. Akhirnya satu kampung masuk Islam. Ini Muhammad SAW. Jadi ketika ada, Masya Allah. Kemudian para ulama mengatakan Nabi Muhammad SAW tidak pernah zakat. Kenapa Bapak Ibu tidak pernah zakat? Karena uang beliau tidak pernah ada yang disimpan sampai nisab, tidak ada. Ada selalu dibagikan, ada selalu dibagikan sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatur waktunya, Masya Allah, gak bekerja, tapi dipakai untuk beribadah terus. Artinya berdakwah. Ada para ulama menulis kitab diantaranya 24 jam bersama Rasulullah SAW, mulai dari bangunnya.
Bangun tidurnya apa? Terus. Yang beliau lakukan antara berdakwah, sholat dan muamalah dengan orang lain. Datang melihat orang, bagaimana melihat orang, dan semua itu adalah ibadah untuk ukhrawi Bapak Ibu bahagia. Jadi seorang muslim Bapak Ibu, semua ucapan yang keluar, semua kata-kata yang diucapkan, semua perbuatan gerak, semua bernilai ibadah jika diniatkan karena Allah. Maka para ulama mengatakan kalau sebelum makan niat, jangan lupa. Ya Allah, niat saya makan untuk bisa beribadah kepada ibadah. Sebelum tidur niat, tidur apa? Biar nanti bisa bangun malam misalnya, atau melayani suami, atau melayani istri, atau hal yang lain. Nilai ibadah semuanya. Jadi oleh karena itu beliau mengaturnya dari A sampai Z-nya semua bernilai ibadah dari Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Dan itulah agama kita Bapak Ibu. Tidak ada sampai satu agama yang detailnya luar biasa agama kita. Bangun tidur sampai tidur lagi ada adabnya semuanya. Ada etikanya yang luar biasa. Hati yang bersih, betul sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, illa man atallaha biqalbin salim. Jadi orang-orang yang akan kemudian nanti selamat pada hari akhirat siapa? Adalah orang yang membawa hati yang salim, yang bersih, damai. Hadis yang lain dari Imam Muslim, Rasul mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila amwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak akan melihat ke harta kalian, rupa kalian, bentuk tubuh kalian. Yang Allah lihat cuma dua, hati dan amal perbuatan kalian. Hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahwal qalb. Bahwa dalam badan ini ada pemimpinnya. Kalau dia baik, semua baik, yaitu adalah hati. Makanya para ulama, di antara Imam Al-Ghazali, saya sarankan Bapak Ibu mengkaji kitab namanya Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin itu di dalamnya dibahas dari A sampai Z berkaitan dengan hal yang luar biasa keilmuan. Di antaranya beliau menyimpan bab namanya bab al-munjiyat dan bab al-muhlikat. Semua berkaitan dengan penyakit-penyakit hati. Karena para ulama mewanti-wanti umat Islam jangan hanya memperhatikan ibadah yang sifatnya fisik ini, penyakit yang sifatnya fisik ini. Ada yang lebih penting, amal-amal yang ini tidak kalah pentingnya, yaitu amal hati. Maka para ulama ada a'malul qulub. Apa amal-amal hati? Misalnya takwa, khasyah, kemudian juga tawadhu, rendah hati, tidak sombong, itu amal-amal hati. Penyakit-penyakitnya iri, dengki, sombong, dan penyakit-penyakit hati lebih berbahaya dari penyakit badan. Ibadah hati tidak kalah pentingnya dari ibadah-ibadah badan. Kata para ulama, kalau seandainya badan ini sakit, kita sabar, dapat pahala. Dapat pahala. Tapi kalau hati yang sakit, sombong misalnya, sabar aja sombong, enggak dapat pahala. Justru kata Rasulullah, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan sebesar biji sawi sekalipun. Jadi oleh karena itu betul sekali, hati yang bersih ini sangat penting sekali. Apakah hanya hati yang bersih? Tentu tidak. Kita usahakan juga dengan hal ibadah-ibadah yang lainnya. Karena membentuk hati yang bersih di antaranya, kata para ulama, banyak berzikir, banyak melakukan ibadah-ibadah sunnah, nolong orang-orang yang lain, melihat orang-orang susah, melihat orang-orang yang terlantar. Itu akan melunakkan hati kita. Mengelus rambut anak yatim, membantu anak yatim, mengelus atau membantu orang-orang yang memerlukan. Semua itu akan melunakkan hati kita, membentuk hati yang bersih selain berzikir dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu kita melakukan ibadah-ibadah yang sifatnya fisik terus kita kerjakan. Kemudian sambil kita melihat muraqabah hati kita, menyingkirkan dari penyakit-penyakit hati, dari sombong, dari iri. Pokoknya jalan itu, ini kata guru saya, kalau bisa jalan itu selalu kita husnudzon kepada setiap orang. Meskipun agak berat juga kalau di Indonesia husnudzon semudus, hilang ini, hilang itu. Tapi itu kalau demikian, masya Allah ibu, damai hidup ini. Dan itu tidak bisa demikian kecuali hatinya yang memang bening, bersih. Dengan jalan apa ya? Di antaranya dengan kita banyak berzikir kepada Allah, membaca sirah, membaca Al-Quran, bersalawat kepada Rasulullah, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dan lain sebagainya. Kita iringkan berbarengan. Insya Allah kita akan membentuk betul sekali yang lain dari hati kita. Karena hati ini kata para ulama ibarat pemimpinnya. Hati mengatakan A, semua A. Kita buktikan kalau hati kita sedang nyaman, tenang ibu,
kita berbuat apapun juga nyaman, tenang. Tapi hati sedang gelisah, makan gak enak, kata-kata yang keluar kurang nyaman, segala macam. Jadi oleh karena berbarengan dua-duanya. Hati yang bersih ini sangat dan harus kita perhatikan, bagian dari akhlak yang sangat penting. Maka para ulama mengatakan ada amal zahir, ada amal batin, ada amal hati, ada amal jawarih. Kemudian pernah marah. Nabi Muhammad pernah marah? Pernah. Nabi Muhammad pernah marah? Pernah. Tapi untuk yang sifatnya agama. Tidak pernah Nabi Muhammad marah karena masalah pribadi. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari kalau tidak salah, Imam Muslim atau Kitab Sunnah, Nabi Muhammad pernah lewat, ada seorang perempuan di depan kuburan, nangis meronta-ronta. Kata Nabi Muhammad, sabar mbah, sabar, sabar. Nabi Muhammad, perempuan ini gak tahu kalau itu Nabi Muhammad. Dia mengatakan, sabar, sabar, enak ngomong. Kasarnya begitu. Kamu merasakan yang saya rasakan, anak saya meninggal dunia. Kasar. Coba Nabi Muhammad seorang Nabi luar biasa. Sahabat ada, Nabi Muhammad diam, pulang ke rumah. Kenapa gak marah? Karena menyangkut pribadi, Nabi Muhammad gak pernah marah. Tapi ketika menyangkut masalah agama yang ini memang tidak bisa ditolerir, Muhammad marah. Misalnya, ada dalam sebuah hadis dikatakan, ada seorang sahabat, beliau jadi pekerja, pegawai. Kemudian beliau menerima, ya Rasulullah, ini hadiah untuk Anda. Kenapa? Karena ada orang yang ngasih kepada saya hadiah. Katanya ini hadiah bukan apa-apa. Nabi Muhammad sampai naik mimbar. Enak aja, kasarnya ya, kasar bahasanya Bapak Ibu. Bahasa sayanya, enak saja dia mengatakan hadiah-hadiah. Emang ada kalau dia bukan sebagai pejabat, orang mau ngasih hadiah kepada dia? Jadi Nabi Muhammad menutup pintu rapat-rapat biar tidak terjadi riswah. Apa riswah itu? Suap. Atau tidak membuat hukum menjadi tidak adil. Karena orang kalau dikasih hadiah bagaimanapun juga berpengaruh. Jarang yang tidak berpengaruh, apalagi hadiahnya yang luar biasa misalnya. Nabi Muhammad gak mau itu terjadi. Karena keadilan sangat penting. Nabi Muhammad marah dalam hal itu. Tapi bukan ke orangnya, ke perbuatannya. Nabi Muhammad ingin mengajarkan bahwa kalian jadi pegawai yang baik. Gak usah nerima-nerima itu. Nanti kalau sudah kalian pensiun, ada yang ngasih hadiah, baru ambil. Kalau ada yang ngasih hadiah. Siapa lagi yang akan? Ya akan ada yang ngasih lagi pun. Nabi Muhammad pernah marah. Dengan orang Yahudi, marah Nabi Muhammad. Ketika orang Yahudi melanggar perjanjian. Pernah ada seorang wanita muslimah oleh orang-orang Yahudi dibuka rambutnya, di auratnya, kemudian mohon maaf, ada sebuah mengatakan diperkosa. Nabi Muhammad marah, sampai perang, diperangi. Kemudian Muhammad SAW pernah marah ketika seorang Yahudi, Bani Quraidah misalnya, melanggar perjanjian. Nabi Muhammad memeranginya. Tapi bukan di masalah agama. Namun sebaik-baik manusia kata Allah, orang yang tentunya kita senantiasa bisa menahan amarah seperti Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pernah ditarik begini, dicekik, beliau tidak marah. Beliau dikatakan majnun, dikatakan sahir, tukang sihir, asatirul awwalin, tukang dongeng. Muhammad tidak marah. Tapi ketika masalah agama beliau marah. Nah kita usahakan selalu tidak menjaga marah. Karena kata para ulama kalau nggak marah nggak mungkin. Tapi menjaga marah. Maka Allah dalam surah Ali Imran mengatakan ciri orang yang bertakwa apa? Wa'iddatil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ciri orang yang bertakwa itu yang gemar berinfak, istiqomah berinfak dan bisa menahan marah, bukan tidak marah. Karena enggak mungkin manusia tidak marah. Tapi menahan marah. Nabi Muhammad mengatakan laisa syadidu bis-sur'ah, innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang hebat itu bukan yang pandai gulat, kungfu dan sebagainya, tapi yang paling hebat yang bisa mengendalikan amarahnya ketika dia marah atau akan marah. Nah, ini ya beragam. Nah, kemudian itu barangkali dan untuk anak-anak betul sekali ya tentang hati yang bersih betul tanamkan dua-duanya. Anak-anak ajarkan dari adab dari paginya, doa-doa Bapak bagian. Ambil misalnya kitab Al-Azkar Imam Nawawi atau buku-buku doa-doa sehari semalam misalnya. Ajarkan tidur apa, masuk kamar mandi. Masuk kamar mandi aja Islam itu mengatur yang mana. Apa yang dilakukan di kamar mandi, apakah sebaiknya kita nyanyi atau bicara yang lainnya. Diajarkan semuanya biasa. Dan ini jika dilakukan hal-hal demikian insya Allah membentuk selain akhlaknya luar biasa secara tidak langsung membentuk hati yang bersih insya Allah dengan izin Allah. Demikian wallahu a'lam bishawab.